Apa pakai? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mic ini biasanya mic ini biasanya. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-husul dzikri, Ketua Majelis Ta'lim Ibu Ustadzah Sri Mulyani beserta para pengurus-pengurusnya. Masih kan ketuanya beliau? Belum ada pemilihan ketua DKM? Belum? Oh belum? Oh belum, dikira sudah selesai. Takut belum ada informasi yang masuk. Insya Allah masih aman, beliau seumur hidup. Beliau penginginnya ibu-ibu. Ada generasi kayaknya usianya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan talafut alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bermuwajjah, bertatap muka, bermujalasah, bersilaturahim di Masjid Darussalam yang insyaallah diberkahi ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga hadirnya panjenengan di pagi ini, pagi menjelang siang ini, oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya Allah kabul. Amin. Kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Hutang-hutangnya Allah berikan kemudahan untuk melunasinya dengan jalan yang Allah ridai. Anak-anaknya, suaminya dijadikan orang-orang yang saleh dan musleh, salehah dan muslehah, yang bisa menyejukkan kepada panjenengan kelak di dunia dan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga pertemuan kita ini satu sama lain menjadi saksi kelak yaumul qiyamah bahwa kita pernah melakukan kebaikan, amal yang saleh yang insyaallah akan memberikan syafaat satu sama lain kelak yaumul qiyamah, sehingga masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengangkat tema karena enggak dikasih tema. Tumben enggak dikasih tema. Malah kalau enggak dikasih tema saya bingung mau menyampaikan apa. Karena kalau seperti di majelis taklim yang lain kita akan tahu jadwalnya kapan apa. Kalau di sini kan di WA. Jadi pakai kitab. Kalau seperti di blog itu kita pertemuannya kan saya tahu untuk para ibu-ibu saya pakai ke kitab Muqaddulatul bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, pakai kitab Muqaddulatul. Tapi kalau di sini ketika di WA, oh ini jadwal saya berarti. Ditanya apakah ada tema.
Terserah saya. Nah, kalau sudah terserah bingung ini. Tapi insyaallah semoga berkah kita carikan walaupun apa ya mungkin semoga berkaitan saja dan bisa bermanfaat kepada panjenengan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya angkat di sini adalah pendidikan anak dalam perspektif Islam. Jadi pendidikan anak dalam perspektif Islam. Artinya panjenengan ini kan sudah sebenarnya anak-anaknya sudah ada, mungkin sudah ada yang nikah mungkin. Cuma setidaknya ilmu yang seperti ini bisa diberikan kepada anak-anaknya, bisa diberikan kepada mantu-mantunya. Ya kalau masih punya anak kecil bisa coba, karena apa-apa ketika kita mengajarkan kepada anak dilihat apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam atau tidak. Kenapa saya mengangkat tema ini? Saya sering mendengar para motivator, para muallim, para pengajar, para pembina mengatakan al-ummu hiyal muallimatul ula litifli. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Sering dengar, pernah dengar? Ibu adalah pengajar utama, Pak. Guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi bukan bapak-bapaknya yang guru pertama. Semestinya jangan kebalik. Malah kebalik, istrinya yang cari uang, bapaknya yang ngajar. Bapaknya cari uang juga, tapi juga mengajarkan. Jangan sampai semua dipegang istri. Nah, istri ngajarkan, ya kalau bantu suami niatkan bantu. Ya suami ikhtiar, karena di dalam Islam itu tidak harus memiliki usaha yang kuat, tapi setidaknya dia ikhtiar untuk bisa memberikan nafkah di dalam keluarga. Karena kalau di dalam kitab Uqudul Jan itu, dalam suami istri itu, istri memang tidak perlu menuntut terlalu banyak melebihi kapasitas suami. Yang penting suami itu ikhtiar. Nah, kalau itu dijalankan, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, karena melihat ini, melihat bahasa al-ummu hiyal muallimatul ula litifli, bahwasanya ibu adalah guru pertama bagi anak. Makanya usahakan, Bu, kalau jenengan punya anak sebelum masuk TPT sini, usahakan dulu setidaknya Al-Fatihah. Diusahakan dulu setidaknya Al-Fatihah. Karena, Bu, anak itu adalah amanah untuk jenengan yang harus dididik. Baru kalau jenengan tidak mampu, suaminya tidak mampu, diserahkan ke TPT sini, diserahkan ke TK, diserahkan ke pendidikan agama. Yang pertama seharusnya mengajar adalah orang tua. Kalau dia tidak mampu, tidak mampu, saya Ustaz baru mendatangkan ustadzah, mensekolahkan ke sana ke sini dan sebagainya. Itu karena memang bentuk ketidakmampuan kita, sehingga kita harus mempercayakan kepada ustadzah yang ada di luar. Kemudian definisi daripada pendidikan dalam Islam secara bahasa adalah tarbiyah. Bermakna tarbiyah ini bermakna pembinaan, bermakna pemeliharaan, bermakna pengasuhan. Jadi tarbiyah ini pembinaan, bisa dimaknakan pemeliharaan, dan bisa juga diartikan pengasuhan. Pengasuhan dalam apa? Berorientasi pada pengembangan potensial pada anak itu sendiri. Anak itu kan lahir secara fitrah. Kemudian di dalam Al-Quran yang bisa menjadikan dia Nasrani, yang bisa menjadikan dia Yahudi adalah orang tua, guru. Guru itu ada dua.
Ada guru yang memang orang tua plus menjadi guru. Maaf, orang tua itu ada dua. Kembali, orang tua itu ada dua. Ada orang tua secara nasab, ada orang tua yang berkaitan dengan keilmuan. Guru itu juga bisa disebut dengan orang tua. Makanya guru itu juga akan bisa memberikan syafaat kepada panjenengan, kepada kita semua nih Bu. Kita punya guru, gurunya masuk surga, kita ternyata di neraka, dicari sama guru-gurunya. Mana nih? Nah, kalau Ustaz Sri Mulyani yang jadi gurunya, mana nih? Dulu pernah ngaji Iqra di sini, dicari. Oh, ternyata ada di paling bawah neraka jahanam. Alhamdulillah. Ya ditarik naik ke atas. Jangan ya Allah, jangan disiksa dia dulu. Pernah bersama kami walaupun datang setahun sekali, dia pernah ngaji. Ya insya Allah kalau ngajinya tiap minggu ya nggak masuk neraka. Ini ceritanya 5 tahun sekali pernah ikut. Dicari sama ustaznya, mana nih? Pernahnya nampak. Ternyata ada di paling bawah neraka jahanam. Naudzubillah. Contoh, kalau sebenarnya seorang guru itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada seorang yang paling baik adalah dia menjadi guru sekaligus menjadi orang tua secara nasab. Nah, ini yang paling luar biasa. Jadi orang tua yang kita pernah punya orang tua, nenek, buyut yang alim, itu ada potensi memberikan syafaat penyelamatan kelak yaumul qiyamah. Makanya beruntung kalau pernah dulu di atas jenengan ada pernah yang jadi guru ngaji di kampung. Malah kadang ketimbang kami yang pengajar begini lebih ikhlas daripada guru-guru. Kadang kalau seperti kami itu mikirnya sudah macam-macam ya. Anggaplah saya tidak sekilas mereka. Mereka itu tidak ada lampu, tidak ada apa. Dulu kan waktu ngaji jenengan masih pakai apa itu yang dipompai, sturking, petromax. Mereka pagi harus cari nafkah ya, sorenya harus ngajarin jenengan dulu waktu di kampung. Kemudian kalau secara istilah tarbiyah itu adalah tanmiyatul insani ruhiyan wa aqliyan wa ahlakiyan wa jasadiyan ala asasi ta'alimil Islam liyakuna khalifatullah fil ardi. Jadi yang disebut dengan tarbiyah adalah pengembangan manusia secara spiritual, intelektual, moral dan fisik. Ya, ini bahasa kerennya, Bu. Bahasa biasanya adalah tarbiyah ini adalah pengembangan manusia secara ruh, batin, moral, akal. Jadi dibentuk, hati dibentuk, akal dibentuk, dan fisik. Jadi panjenengan anaknya itu diajarkan, dididik, yang dikembangkan pertama adalah fisik, akal, terus roh, jiwa, hati, batin. Nah, cuma bahasa kerennya aja spiritual, moral, intelektual lah. Wah, apa itu intelektual Ustaz? Itu lebih paham nanya ke Ustaz Sri Mulyani sama di pinggirnya. Ini istrinya Ustaz Anwar. Luar biasa. Jauh soalnya ke sini tapi hadir. Oh, di depan blok I kan? Oh, blok I. Depan blok I, Al-Berkah. Apa itu Baitur Rahman? Iya. Baitur Rahman, ya betul Baitur Rahman. Alhamdulillah. Jadi kita memang kalau bisa dari sana ke sini datang semua. Tapi alhamdulillah ini banyak. Alhamdulillah. Jadi yang dikembangkan di dalam tarbiyah ini secara spiritual, secara batiniah, secara hati, jiwa, ruh, moral, akal, fisik,
Jadi kan memang kalau dalam Islam itu pembentukan jiwa itu, pembentukan badan itu kan ada yang disebut begini. Dalam Islam itu memang ada yang disebut dengan liislahil jawari, untuk membersihkan badan. Ya, nanti itu kan kalau di dalam tasawuf itu liislahil jawari itu seperti kita membersihkan badan itu dengan sholat, itu kan secara zahir. Kemudian ada pembentukan secara al-islahil qulub, membersihkan secara hati, seperti dijauhkan dari hasad, ikhlas dan sebagainya. Ada yang disebut dengan liislahir ruh, pembersihan ruh, jiwa. Seperti menghindari nafsu, terus ketika ibadah kita seakan-akan melihat Allah dan sebagainya. Itu di dalam Islam. Makanya dalam perkembangan anak ini jangan hanya fokus kepada akal, bagaimana pintar, atau hanya fokus kepada fisik sehingga dia diikutkan karate. Tidak. Dalam Islam itu memang secara akal, secara hati, secara fisik, bagaimana dia simpati kepada orang lain, fisiknya kuat, diajak ke Palestina perang, sumpah contoh. Jadi itu dalam Islam. Jadi kuat secara zahir, kuat secara batin, ruhnya juga kuat. Kalau di dalam pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya, beliau ini mengatakan yang disebut dengan tarbiyah ini adalah ikhraju quwwatil ilmi ilal fi'li, mengeluarkan potensi ilmu menjadi tindakan nyata. Ini adalah pendidikan. Mengeluarkan potensi ilmu menjadi tindakannya nyata. Jadi ilmu yang ada di dalam anak, potensi yang ada di dalam anak, kalau anaknya ahli fikih, anaknya ahli hadis, anaknya ilmu nahwu, anaknya ahli matematika, dibentukkan agar ilmu-ilmu itu menjadinya nyata, bermanfaat lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat dari pertama definisi itu, tamniyatul insan ruhiyan wa aqliyan wa halakiyan wa jasadiyan ala asasi ta'alimin Islam, bahwasanya pengembangan manusia, pendidikan adalah pengembangan manusia secara spiritual, intelektual, moral dan fisik berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan ajaran Islam. Jadi ketika kita mencari ilmu, jenengan mengajari anak-anaknya harus sesuai dengan Islam. Harus sesuai dengan Islam ini yang kenapa? Agar menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kita ini diciptakan di bumi ini kan sebagai khalifah sebenarnya. Sebagai khalifah. Kita di dunia untuk mengelola masjid, untuk mengelola lingkungan, untuk mengelola pertanian, ini adalah khalifah. Allah memerintahkan untuk ngurus itu semua. Ada dalam Al-Baqarah itu apa itu? Qulna lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu atajaluna dalam Al-Baqarah lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Ya Allah, kenapa engkau masih menciptakan khalifah padahal dia itu hanya perusak, menumpahkan darah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita diciptakan di dunia ini mulai pada Nabi Adam sampai sekarang sebagai khalifah. Kepercayaan Allah untuk mengelola alam semesta ini. Tapi di dalam pengelolaan alam semesta ini jangan sampai lupa visi misi kita oleh Allah diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya melihat definisi itu tadi, bahwa kita ingin mendidik anak, mengembangkan jiwanya, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan fisiknya, tiada lain agar menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah yang dimaksud di sini adalah bagaimana panjenengan bersosial dengan orang dengan cara baik yang sesuai dengan
Bagaimana ketika panjenengan bekerja, bekerjalah dengan baik. Bagaimana ketika berteman dengan tetangga, berteman dengan tetangga yang baik. Bagaimana ketika panjenengan berhubungan dengan suami, di dalam rumah, di luar rumah, di lingkungan banyak-banyak anak dan sebagainya, sesuaikan dengan Islam. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti khalifah yang sesuai dengan ajaran Islam syariah. Nah, pendidikan ini merupakan aspek penting dalam Islam. Kenapa? Sebagai tanggung jawab orang tua kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan sebelum jelas orang lain, jenengan dulu yang disuruh pelihara. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan juga kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada suaminya. Akum di sini memang untuk laki-laki, Bu, tapi untuk semua. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih menonjol daripada, contohnya assalamualaikum, apakah kepada perempuan assalamualaikum? Nah, tidak. Akum itu walaupun untuk laki-laki juga mengikut sertakan perempuan di dalam gramatika Arab, nahwu. Jadi panjenengan itu dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Jenengan dulu yang dipelihara. Kemudian keluarga panjenengan. Suami, keluarga panjenengan. Anak, keluarga panjenengan. Bagaimana cara memelihara agar suami tidak masuk neraka? Di antaranya adalah memperbaiki diri panjenengan sesuai syariat, juga merupakan bentuk menjaga suami agar tidak masuk neraka. Kenapa, Bu? Dosa seorang istri, dosa seorang anak, yang nanggung siapa? Suami. Kalau dosa suami tidak ditanggung ibu-ibu, tapi kalau anak, istri, dia tidak pernah diajarkan agama, kemudian melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan maksiat, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, suami jenengan disiksa, suami juga diseret. Dia rajin ibadah suaminya, haji berulang kali, umroh berulang kali, sedekahnya lancar, tapi kalau dihalangi oleh istri, maka apa yang dia lakukan itu menjadi penghalang. Mau masuk neraka, mau masuk surga nih, seret, istrinya satunya masuk neraka. Jangan itu dulu. Akhirnya ini istri jadi ganjalan daripada suami yang asalnya mau masuk surga jadi tidak bisa masuk. Makanya ibu-ibu jaga keluarga panjenengan, jaga suaminya agar tidak masuk neraka. Jadi anfusakum, mulai dari panjenengan, wa ahlikum nara. Kemudian waquduhan nas wal hijarah. Ibu, waquduhan nas, bahan bakar api neraka itu harus tahu jenengan, an-nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu nanti, Bu, manusia sama batu. Kalau jenengan bermaksiat sekarang kepada Allah, bermaksiat kepada suami, bermaksiat kepada tetangga, ya kata Allah, diingatkan waquduhan nas wal hijarah. Artinya jenengan sudah mempersiapkan diri jenengan itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi jangan, naudzubillahi min dzalik. Jenengan aja, Bu, ya mungkin kalau ibu-ibu kan banyak yang sakti. Arti sakti itu kalau goreng sesuatu nggak pakai begini langsung pakai tangan, kan ada di YouTube Bu. Tapi kalau sudah masuk neraka, Bu, nggak ada yang sakti seperti itu. Naudzubillah. Ini adalah
kita coba introspeksi diri kita. Saya sebagai pengajar juga, pemateri juga introspeksi, bermuhasabah bagaimana kelak kita ini dalam perkumpulan majelis taklim ini, agar kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diridhokan, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil juga bahwasanya kita harus menjaga daripada anak-anak kita adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Anfal ayat 27-28. La tahunullaha war rasulah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. La tahunu Allah wa rasulah wa tahunu amanatikum, dan janganlah mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan panjenengan mengetahui. Apa amanah yang dimaksud di sini? Adalah anak-anak panjenengan. Anak-anak panjenengan diberikan ke panjenengan itu amanah. Amanah yang harus dijaga. Kemudian ini kita lihat daripada kajian hadis dan Al-Quran. Kemudian sampaikan kepada suaminya. Ini yang tadi itu sampaikan, bahwa anak itu adalah amanah. Amanah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini Pak kasih tahu kepada suami. Saya sumbamannya nyampe ke rumah. Papi sumbamannya. Anak-anak kita ini yang saya, anak-anak ini yang dipimpin papi. Dan jenengan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sudah jelas Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah orang yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak dan istrinya. Maka bantu suaminya agar ketika dihisab oleh Allah ringankan bebannya, ringankan beban suami, ringankan. Berat jadi suami itu berat. Ya mungkin karena berat sampai ada yang nikah 2, 3, padahal tambah banyak hisabnya ya. Bilang kalau nambah lagi Pak, hisabnya tambah banyak Pak. Ya. Lah cukup saja saya aja yang jadi hisapan nanti di akhirat Pak. Enggak usah nambah-nambah lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kemudian ada hadis Rasulullah juga tentang mengatakan begini. Ma nahala walidun waladahu khairan min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya selain adab yang baik. Artinya mengajarkan etika yang baik kepada anak. Saya bersyukur kepada Allah mendapatkan orang tua yang mengajarkan saya mulai kecil tentang agama. Ada yang tidak pernah saya lupakan, kebiasaan itu yang tidak pernah ditinggalkan adalah wudu. Ketika saya mandi, ketika saya kamar mandi itu selalu wudu. Terutama mandi. Karena memang mulai, ya pokoknya wudu. Karena bukan menjadi kewajiban harus keluar dari hadas kecil atau hadas apa, tidak. Tapi memang mulai kecil, ketika saya kecil, subuh-subuh dipangkul untuk sholat berjamaah dengan santri-santri, ditaruh, diwuduin. Setelah itu terus setiap waktu. Jadi kalau jenengan punya anak masih kecil, duhur mandiin, setiap mandi diwuduin, mandi diwuduin. Ayo nah wudu, ayo nah wudu. Itu yang saya juga ajarkan kepada anak saya, karena saya pribadi sampai sekarang mau sholat atau tidak sholat yang penting mandi, saya pasti wudu.
Bukan karena ingin melepaskan dari atas kecil, tapi memang jadi kebiasaan yang terbawa dari mulai ke. Nah itu, ini adalah saya luar biasa. Jadi kalau sudah mandi tanpa sadar saya sudah minum tuh terus begitu. Kenapa? Didikan daripada orang tua mulai sedini mungkin dia sudah diajarkan tentang agama, terutama tentang tohara, terutama bagaimana kita dalam keadaan suci terus daripada atas kecil. Jadi pemberian yang lebih baik dari seorang ayah itu daripada harta-harta adalah adab, etika. Ajarkan anak-anak kita etika, tapi ya seharusnya dia tunjukkan sendiri. Kemudian anak-anak akan meniru. Terus apa tujuan pendidikan anak dalam Islam? Kan pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan. Di antara tujuan itu mengajarkan, mendidik kita. Islam itu tujuannya adalah pertama, membentuk pribadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam Islam. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu jangan sampai penjenengan tujuannya adalah dapat pekerjaan nanti setelah tua. Setelah tua kuliah kemana-mana, mau lama sudah kuliah di tempat yang benefit, tapi ternyata nggak diterima di perusahaan satupun. Sakit tidak, Bu? Sudah jenengan anaknya dikuliahkan habis banyak, jual ini jual itu, ternyata setelah ditaruh di kuliah universitas yang bagus, ternyata tidak dianggap anak panjenengan. Lamar ditolak. Tapi kalau tujuannya adalah pekerjaan, ketika tidak diterima oleh PT-nya, oleh yayasannya dan sebagainya, akan merasa tidak nyaman hati jenengan karena tidak sesuai dengan tujuan. Tapi kalau jenengan mensekolahkan anak karena perintahnya Allah, mau jadi apapun anaknya, yang penting jenengan sudah mensekolahkan, saya sudah terlepas ya Allah. Karena tugas saya hanya bagaimana mencerdaskan anak saya pasrahkan kepada panjenengan bagaimanapun hasilnya. Makanya ketika guru saya itu memondokkan anaknya, ditanya sama anaknya, "Abah, apakah saya harus alim?" Kata anaknya, karena seorang anak kiai kan harus alim seharusnya, Bu. Apa kata guru saya? Nah, alim itu terserah kamu. Mau alim itu milik kamu, ya bodoh milik kah? Tugas saya seorang ayah adalah mengantar kamu ke tempat pendidikan. Setelah nyampe ke pendidikan, yo jenengan mau belajar, yo dapat jenengan sendiri ilmunya. Mau santai-santai, yo dapatnya santai milik jenengan pribadi, milik anak itu sendiri. Jadi tugas kita, Bu, jenengan para ibu, saya para bapak, bukan bapak-bapak karena cuma satu. Kalau sini ibu-ibu dan bapak, jadi panjenengan tugasnya hanya mengantar anaknya ke dalam pendidikan. Hasil apapun, bilang kepada anaknya bahwa hasil yang diperoleh itu untuk dia sendiri. Saya membiasakan anak saya itu setelah subuh, setelah zuhur ngaji, sholat, itu buat kamu sendiri, bukan buat saya. Saya hanya kewajibannya menyuruh. Ngelihat kamu melaksanakan, kamu serius dalam belajar atau tidak, ya monggo. Kenapa? Tugas saya seorang ayah, tugas ibu-ibu seorang ibu rumah tangga, orang tua yang diberikan amanah, tugasnya adalah menghadirkan guru atau mengantarkan anak-anak ke dalam dunia pendidikan. Tidak harus jenengan taruh yang keren-keren, kan sekarang kan ada, Bu, yang keren itu berlomba-lomba ditaruh di sekolah yang harganya 50 juta setiap bulan, tidak perlu. Yang penting jenengan di sekolah diajarkan, di rumah juga dia. Anak saya sekolahnya di 05, tapi alhamdulillahnya mulai kecil sudah bisa baca Al-Quran. Pendidikan agamanya insya Allah mumpuni lah, insya Allah. Walaupun kita bercanda-bercanda dalam memberikan pendidikan agama. Kemudian yang kedua adalah membentuk akhlakul karimah. Membentuk akhlakul karimah. Ini adalah tujuan Islam dalam pendidikan.
Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Kata Rasulullah, bila sabda beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuannya Islam, adanya pendidikan. Jadi kalau jenengan mensekolahkan anaknya, tanamkan pertama iman kepada Allah, yang kedua tanamkan tentang akhlakul karimah, akhlakul beriman, sebagaimana Luqman. Pernah dengar cerita Luqman di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman? Wa idza qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idza qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat ia memberikan nasihat itu, memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ajarkan anaknya pertama beriman kepada Allah, yang kedua adalah berakhlakul karimah yang baik. Bagaimana agar anaknya jujur, bagaimana anaknya adil, bagaimana anaknya menghormati orang lain yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Anak saya itu kalau lagi ngumpul, anak saya yang kecil dibuat nangis yang lebih tua, yang tengah nangisin yang jadi yang paling kecil ini dibuat nangis yang pertengah dibuat nangis. Cuma saya lihat, saya dulu kayak gini ya, gitu pikiran saya saja. Ya Allah. Jadi dia itu memang lagi belajar tanggung jawab kepada diri masing-masing. Ya kita hanya bisa ngarahkan, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Kemudian kita ajarkan adalah juga tujuannya Islam adalah membentuk di dalam diri manusia itu, di dalam diri anak, mandiri dan bertanggung jawab. Islam oke, iman oke, tauhid oke, berakhlak oke, tapi kalau tidak tanggung jawab ya nggak bagus. Ajarkan dia ini dalam Islam, bentuk anaknya itu bertanggung jawab, mandiri, bertanggung jawab dan jadi anak-anak itu diajarkan agar mampu bertanggung jawab, menyelesaikan permasalahannya sendiri. Cuma saya bingung dalam pendidikan sekarang ini. Bingungnya begini ya, guru itu, maaf ini nggak tahu ya, ada yang sekolah SD anaknya? Sekolah SD? Di sini yang terdekat sekolah SD apa ya? Oh sama berarti dengan anak saya. Jangan-jangan ada anak ibu yang satu kelas dengan anak saya. Jadi begini, saya herannya itu ibu gurunya itu ngasih PR, tapi yang ngerjain adalah orang tuanya. Ini yang heran saya. Malah kadang disuruh orang tuanya yang bantuin, nanti minta bantu sama orang tuanya. Lah ini tidak mengajarkan kepada anaknya bahwa dia harus menyelesaikan PR. Beda dengan saya yang tahun umur 80 tahunan apa 90-an saya itu. Pokoknya sekitar segitu lahir saya. Ketika dulu dikasih tugas sama guru, orang tua itu masa bodoh. Nggak tahu kalau panjang, tapi sekarang itu saya sudah dikasih PR, ada bahasa di belakang, disuruh minta bantuan sama orang tua. Dan PR itu yang saya herankan lagi adalah PR itu tidak sesuai dengan anaknya. Maksudnya pengetahuannya itu kan tidak sesuai. Kadang disuruh buat kalase yang nempel-nempel diambil. Nah ini kan kampus-kampus biasanya seniman-seniman. Akhirnya apa? Yang ngerjakan bukan anaknya tapi ibu-ibunya.
Nah, yang sekolah ibunya, yang pinter ibunya, yang masak ibunya dan semuanya. Makanya jenengan, kalau saya waktu sekolah pertama, anak-anak saya, sekolah anggap saja main, sekolah aja anggap main. Jadi saya nggak berharap besar di sana, Bu. Yang penting mereka bermain, punya teman, bisa mengatasi, bertanggung jawab kepada temannya dan sebagainya. Biar nanti di pesantren lah cari ilmunya nanti. Makanya ajarkan anak itu mandiri dan tanggung. Kalau bisa, Bu, tanamkan anaknya itu jelek tidak apa-apa hasilnya, tapi dia bisa menyelesaikan sendiri. Ya kadang tidak sepaham dengan istri saya, Bu. Saya bilang, anak itu harus menyelesaikan diri apa yang diberikan gurunya. Tapi nanti jelek yang penting hasil sendiri. Nah, tanamkan itu. Nanti gimana kata gurunya, kata istri saya. Kita sebagai orang tua ajarkan anak itu bisa mandiri dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak kita. Saya tanyakan kepada ibu-ibu, sampai kapan ibu-ibu itu akan selalu ada buat anak-anaknya? Enggak mungkin jenengan itu akan terus ada ketika ada masalah di Malang, ketika dia kuliah atau di Ciputat atau di mana ada masalah harus ke sana ngatasin, tidak. Ajarkan mereka tanggung jawab mulai sedini mungkin. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah, ini hadis Al-Bukhari, sungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja ia menyelesaikan dengan itqan, dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Sebenarnya motivasi itu sudah ada daripada Rasulullah SAW. Cuma jangan sampai rusak sama ibu-ibu. Ini bisa merusak soalnya ketika anaknya punya PR sudah jelas untuk dia tapi dikerjakan oleh ibu-ibu. Makanya apa? Gen Z itu kan sekarang kan apa? Gen Z kan 2000 berapa itu? Gen Z. Ya pokoknya Z kalau saya. Gen Z. Itu mereka itu ketika dihadapkan dengan sesuatu sedikit lemah ketimbang periode-periode sebelumnya, milenial itu. Ketika tempur itu kurang bertahan. Karena sekarang itu bukan menyalahkan kepada anaknya, tapi bagaimana kita mendidik anak itu. Dulu jenengan dimarahin orang tua, jenengan dimarahi guru, ngelaporin ke orang tua, malah orang tua marah sama kita. Kamu nak yang nakal, hormati gurumu. Nah sekarang guru itu marah kepada anak jenengan, gurunya yang dimarahi sama jenengan. Sehingga anak itu tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Yang rusak siapa? Orang tuanya. Jangan rusak saya. Itu amanah kepada panjenengan. Kemudian juga membentuk, mengembangkan juga anak-anak itu di dalam berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan. Artinya adalah pendidikan anak yang ditanamkan itu tidak hanya fokus pada agama saja, Bu. Semua ilmu yang ada di dunia, jangan ilmu sihir juga, jangan ilmu perdukunan juga, tidak. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Ya boleh-boleh saja di dalam Al-Quran ada, di dalam kajian tafsir Ibnatul Ahkam itu ada yang diperbolehkan belajar dukun, belajar. Tapi diantaranya adalah hakim. Hakim itu yang memutuskan perkara itu namanya hakim, boleh dia mempelajari dukun, santet, sihir. Kenapa ketika ada yang mengadu, apakah betul ini disebabkan sihir atau tidak? Sehingga ulama yang mengatakan diperbolehkan. Ya kalau kita nggak boleh. Di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini membahas bagaimana pentingnya pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Tanda kutip ilmu yang sesuai dengan syariah. Entar masalah berarti boleh belajar sihir karena ibu-ibu kritis ya. Ada kemarin nanya tentang rokok, langsung ada tempelan dilarang rokok. Berarti langsung. Yang nggak tahu bukan ibu-ibu, kayaknya ada yang menanggapi di luar kemudian langsung. Enggak, maksudnya di luar sana langsung ada yang eksekusi. Artinya kritis ibu-ibu di sini berarti. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, biar bersih. Kemudian
Di dalam kitab itu, di dalam Ibnu Khaldun Al-Khaldun itu mengatakan fa inna syari'ata kama tulahidu masalihal akhirah. Sesungguhnya syariat sebagaimana memperhatikan kemaslahatan akhirat. Fa yanbaghi an tulahid masalihat dunya. Juga harus memperhatikan kemaslahatan dunia. Li'anna dunya maz'atul akhirati. Karena dunia adalah ladang bagi akhir. Jadi di Islam itu memang memerintahkan untuk akhirat, tapi juga disuruh memperhatikan juga tentang urusan dunia. Jadi Bu, kata Ibnu Khaldun, kita memang diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan akhirat, tapi jangan sampai lupa juga memperhatikan kemaslahatan dunia. Kenapa kata Ibnu Khaldun? Karena dunia ini adalah ladang bagi akhirat kita. Ada sebagian orang mengaku zuhud. Ini yang terdoktrin. Mereka mengaku saya zuhud. Artinya zuhud itu tidak suka dunia, meninggalkan dunia. Tapi sebenarnya zuhud itu memang tidak suka dunia, menganggap sepele dunia. Dia hanya mengambil manfaat sedikit kepada kebutuhan dia untuk ibadah. Tapi ada yang berlebihan dalam mengatakan zuhudnya, sehingga mengatakan bahwa di dunia ini adalah khina, dunia ini adalah tempat sementara, enggak butuh kita dunia, ayo kita cepat ke akhirat. Kita harus tahu amal yang kelak panjenengan dihisab, yang panjenengan akan menyelamatkan di akhirat itu amalan di mana, Bu? Di dunia. Jenengan bisa sholat, jenengan bisa sedekah, jenengan bisa itu semua amal-amal itu yang akan menyelamatkan di akhirat jenengan, semua itu dikerjakan di dunia. Maka jangan hinakan dunia itu. Perhatikan, maslahatkan dunia, tapi jangan sampai hati jenengan yang terpaut dengan dunia terpaut hanya kepada Allah Subhanahu. Dunia hanya jadikan alat bekal panjenengan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berarti sudah berapa tadi tujuan pendidikan? 4 dengan berilmu pengetahuan kepada semua disiplin Oh, nanti ada depresnya kalau ditanya. Enggak ada. Enggak, depres voucher umroh. Oh, enggak ada. Nah, cuma di dalam Islam itu ada yang disebut dengan prinsip pendidikan dalam Islam. Tadi tujuan. Kita sepakati berhenti jam berapa? Oh, jam 11. Enggak apa-apa. 10 menit lagi ya. Ya enggak apa-apa. Sedikit tambahkan. Prinsip pendidikan dalam Islam. Prinsip pendidikan dalam Islam. Prinsip pendidikan anak dalam Islam. Karena kita yang dibahas dari tadi adalah anak. Prinsip pendidikan anak dalam yang dimaksud prinsip ini adalah kaidah utama atau dasar. Kaidah utama atau dasar. Jadi ada kaidah-kaidah dalam Islam itu atau prinsip-prinsip dasar dalam mendidik anak dalam Islam. Bagaimana cara mendidik anak dalam Islam? Ini prinsipnya dalam Islam. Jenengan harus amalkan sebelum jenengan mengajarkan anak. Pertama adalah uswah hasanah. Keteladanan yang baik adalah jenengan ketika mengajarkan anak mulai dari panjenengan yang menunjukkan kebaikan. Mulai dari jenengan nyuruh anak sholat tahajud, jenengan nggak sholat tahajud, Bu. Nyuruh anak sholat duha, jenengan nggak baca duha. Nyuruh anak sholat baca waqiah, jenengan tolong nak baca waqiah, ibu lagi sempit nak, bapak lagi sempit, jenengan nggak baca waqiah ya. Seperti Rasulullah ketika mau ibadah, dia tunjukkan dulu. Makanya kan kita ibadah melihat Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu. Jadi di dalam diri Rasulullah ada uswah. Karena memang Rasulullah itu setiap mau apa-apa ditunjukkan dulu. Minimal dia tidak menegur maka dia jadi hukum. Yang disebut dengan iqrar. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan begini dalam kitab Madaris Salihin.
Man lam yabda' bi nafsihi fil islah. Barang siapa yang tidak memperbaiki di dalam dirinya sendiri. Apa? Barang siapa man lam yabda'. Barang siapa yang tidak memulai. Barang siapa yang tidak memulai binafsihi di dalam dirinya sendiri, fil islahi di dalam kebaikan. Artinya barang siapa yang tidak memulai memperbaiki dirinya sendiri, fanushuhu li ghairihi, maka nasihatnya kepada orang lain tidak akan tampak, la yusiru illa qalila, tidak akan tampak kecuali sangat sedikit. Jadi barang siapa yang tidak memulai kemaslahatan di dalam dirinya sendiri, ketika memberikan nasihat kepada orang lain tidak akan berdampak kecuali sedikit. Jadi kalau ingin diterima nasihat panjenengan, buktikan dengan perbuatan jenengan. Baik dulu jenengan, kemudian baru panjenengan memberikan nasihat. Kemudian di dalam Islam itu prinsipnya juga pendidikan bertahap. Jadi dalam mendidik anak itu harus bertahap, Bu. Menganjurkan sesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Contoh di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Wa hum abna'u sab'i sinina. Ketika dia saat berusia 7 tahun diperintahkan sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkan sholat ketika anak panjenengan sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Panjenengan boleh memukul anaknya dengan cara yang tidak menyakitkan. Gimana caranya? Nah, sholat. Nah, bangun. Pukul, tidak apa-apa, umur 10 tahun. Tapi jangan sampai menyakit. Nah, ngaji. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkan kamar tidurnya setelah mulai memasuki balighh. Di dalam penjelasan pendidikan hadis ini, Bu, bertahap. Tahapan pertama usia 7 tahun diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Umur 10 tahun kalau enggak dengerin, boleh ketika meninggalkan sholat, boleh memberikan teguran termasuk pukulan yang tidak menyakitkan. Tahapan ketiga dalam hadis ini adalah memisahkan tempat tidur. Orang tua diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur ketika anak-anaknya sudah mendekati balighh. Bahaya, Bu. Jenengan ngumpul satu kamar dengan anak-anaknya, pisah saja. Kecil-kecil nggak apa-apa, Bu. Jenengan tidur sama suami nggak perlu luas, cukup semeter tambah semeter. Kemudian prinsip di dalam mengajarkan anak adalah cinta dan kasih sayang. Ini harus ada. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghormati orang tua kami. Jadi jenengan durhaka kepada orang tuanya, ya bukan golongan Rasulullah. Tidak sayang kepada anaknya, bukan juga golongan pada Rasulullah. Makanya di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi itu, ini kisah hanya menyampaikan nambah ilmu. Ustaz, yang Qurtubi itu mana? Yang kitab Tafsir Qurtubi yang sebelah mana, Pak Ustaz? Enggak usah tahu, yang penting ada intinya dan isinya saja yang panjenengan ketahui. Kalau yang Ibnu Katsir yang mana, ya kalau beliau mungkin tahu. Kalau yang di luar sana takut enggak pernah ngaji, yang mana, yang sebelah mana yang Qurtubi Ustaz? Yang penting isinya. Ada beberapa kelompok itu yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya taat. Siapakah orang-orang itu?
Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintainya kepada orang lain. Jenengan cinta anak, jenengan cinta suami, tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Orang yang begitu, insya Allah suatu saat oleh Allah akan diberikan kesempatan menemukan nikmatnya taat dan nikmatnya beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai orang lain karena Allah. Jenengan cinta ustazah, cinta kepada jemaahnya karena Allah. Satunya cinta ke tetangganya karena Allah. Satunya cinta sama lain di dalam majelis taklim penuh cinta karena Allah. Itu nanti semuanya oleh Allah akan diberikan kesempatan bisa mencicipi nikmatnya beriman kepada Allah. Yang ketiga adalah menjauhi, lari dari maksiat, lari dari bermaksiat kepada Allah. Takut melakukan maksiat sebagaimana dia takut ketika dimasukkan ke dalam nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ada maksiat, ada orang ngomongin sesuatu lari. Wah, kayaknya itu tempat maksiat. Kan kalau ghibah. Ngomongin orang boleh enggak, Bu? Ngomongin orang boleh enggak? Aduh, mic-nya nih. Kalau sudah nyampe jam 11 ada yang matiin ya? Disabotase ini. Disabotase ya, lanjut. Nah, enggak usah. Disabotase. Enggak. Jadi sebentar semenit. Kemudian metode pendidikan beberapa metode, Bu, diantaranya adalah dengan doa. Yang kedua bisa jenengan menggunakan metode itu. Enggak, ternyata enggak betul sabotase. Masih hidup. Enggak dikirain sabotase, sudah jam 11. Masih kurang 2 menit. Masih kurang 2. Biar diisi dengan manfaat. Bertanya boleh nanti. Yang ada urusan biar pulang duluan enggak apa-apa. Metode pendidikan dalam Islam itu yang pertama adalah melalui doa. Melalui doa. Yang kedua, panjenengan bisa menggunakan melalui kisah dan hikmah. Melalui kisah dan hikmah, kan banyak tentang bagaimana Syebul Kahfi ya, bagaimana ceritanya dikurbankannya kambing disebabkan ternyata tidak jadi mau menyembelih seorang Ismail. Bagaimana keteguhan Ismail ketika diberikan kabar bahwa dia akan dijadikan anak yang dikorbankan kepada Allah Subhanahu. Kisahkan itu di dalam metode pendidikan. Kemudian panjenengan juga setelah tadi kisah dan melalui kisah dan hikmah. Enggak, kalau buru-buru tinggal lewat sebentar. Yang ketiga adalah pendidikan melalui praktek ibadah. Pendidikan melalui praktek. Sekarang metode SDIT itu kalau masih kecil saja sudah dibawa untuk keliling Ka'bah minimal di Cikarang. Artinya itu adalah pendidik melalui praktek ibadah. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda ya Cikarang, tapi di Cikarang. Enggak apa-apa, itu adalah praktek minimal. Kalau di rumah panjenengan ajarkan anak-anaknya untuk sholat ibadah. Praktek sholatnya, benerin cara rukuknya, benerin cara sujudnya, benerin cara tegaknya itu yang namanya punggung lurus. Kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini, kalau lagi sujud dan sebagainya. Kemudian pendidikan melalui dialog sama nanya bagaimana hasil ulangannya, bagaimana apa sekarang yang diajarkan matematika. Saya tadi matematika sana dulu sama bapaknya dulu. Nah, itu jangan-jangan saya seperti itu sama ibu-ibunya. Sama ibu dulu. Kan ada yang seperti itu. Jangan lagi sibuk. Pak, saya mau nanya ini ada PR, Pak. Mau dialog anaknya. Ini pendapat Bapak gimana semuanya? Sana sama ibunya dulu. Sana sama ayahnya dulu, kan begitu kan, ada kan? Atau jangan-jangan di sini semuanya begitu? Enggak. Ya. Baik, cukup sekian. Lebih kalau ada pertanyaan, ada yang diskusikan?